Halo, kita bertemu kembali di episode kelima seputar Write and Improve. Seperti yang saya sudah janjikan sebelumnya, pada episode kelima saya akan memberikan contoh terakhir praktik menggunakan Write and Improve untuk membantu kita mengembangkan karya tulis dalam bahasa Inggris. Baik, untuk topik kali ini saya akan ambil karya tulis dari salah satu murid yang berinisial T. Dan karya tulis ini bercerita mengenai transportasi yang ia benci. Jadi, dalam paragraf ini T bicara mengenai transportasi yang paling ia benci naiki, tapi ia terpaksa harus menggunakannya. Nah, dalam paragraf ini, saya akan pakai untuk bahan praktik dalam menggunakan Write and Improve. Saya akan copy paste paragraf ini ke Write and Improve. Ya, saya sudah Control copy dan saya pindah ke Write and Improve. Saya pilih Write and Improve Intermediate. Dan saya akan cari topik-topik yang pas dengan paragraf karya murid saya. Oke, kita cari seputar transportasi. Transportation. Ini dia. An opinion is a public transport. Nah, di sini tugasnya adalah menulis esai. Tapi, topiknya pas sekali dengan karya tulis murid saya. Jadi, saya akan pilih topik ini. Oke. Kita bisa klik X later. Ya. Public transport. Saya akan paste paragraf buatan murid tersebut di kotak ini. Seharusnya dalam bentuk esai, tapi tidak masalah. Untuk saat ini contoh yang saya miliki adalah paragraf. Jadi saya akan pakai paragraf untuk pelatihan dalam melihat cara kerja Write and Improve memberikan penilaian. Tertulis 132 kata, dan untuk tugas ini saya harus memasukkan minimal 140 dan maksimal 190 kata. Jadi Write and Improve meminta untuk menulis lebih lanjut. Tapi saya tidak akan melanjutkan tulisan ini sebab saya hanya ingin menggunakan tulisan ini sebagai sarana kita melihat cara kerja Write and Improve. Saya klik cek. Progress bar bekerja. Yup. Dan Write and Improve langsung memberikan hasil. Oke. Kata mix di sini. Is this the correct word? This doesn't look right to us. Next. Ada lagi? Tidak ada. Nah, menurut Write and Improve, tulisan ini, walaupun baru satu paragraf, sudah mendapatkan nilai 4 dan berada pada kategori A2. Ya, berarti karya tulis murid ini yang bernama T menunjukkan dia memiliki kemampuan bahasa Inggris pada kategori A2. Itu bagus ya. Masih elementary tapi sudah cukup tinggi. Oke. Ada yang diberi arsiran seperti ini, ada juga yang diberi highlight. Mungkin karena ada kata mix di sini yang menurutnya aneh. The second is when a special carriage for women overloaded moved to a mixed carriage and there are usually men who are rude when crowded. Oke, mungkin pengertiannya mixed carriage ini adalah gerbong kereta untuk penumpang pria dan wanita. Ya. Jadi, Write and Improve menyarankan agar kata mix di sini diperbaiki, diubah. Ya, kita coba menggunakan mengubah kata mix ini. General carriage for male and
female passenger. Kita klik check again. Apakah tulisan ini akan jadi lebih baik menurut Write and Improve? Ya, setidaknya tidak muncul lagi notifikasi dari Write and Improve. Skornya masih tetap 4, tapi akan jauh lebih baik jika skornya meningkat. Ya, barnya bergeser ke 5, lebih baik lagi. Nah, bagian ini diberi bayangan. Sayangnya Write and Improve tidak memberikan penjelasan. Bayangan ini bermaksud apa? Walaupun begitu, ini setidaknya bisa memberi kita gambaran bahwa ada yang harus diperbaiki dari kalimat ini. Coba saya akan perbaiki. Ya, saya perbaiki kalimat yang terakhir. Saya klik check again. 138 kata. Meningkat. Bagian yang diarsir sudah hilang. Berarti benar. Bagian yang diarsir itu menunjukkan adalah kesalahan grammar. Kesalahan grammar yang harus diperbaiki oleh penulis. Memang kekurangannya adalah Write and Improve tidak menunjukkan kesalahan grammar seperti apa, tapi setidaknya kita sebagai penulis punya bayangan. Oh, ternyata apa yang saya tulis masih belum terlihat baik. Nah, ini yang disebut sebagai writer's bias. Jadi itu sebabnya lebih baik kita ketika menulis, kita pastikan tulisan kita ini sudah baik atau belum. Ya, kita bisa meminta orang lain untuk memberikan penilaian, tapi apabila kita tidak punya teman atau kenalan yang bisa diminta bantuan, maka kita bisa menggunakan Write and Improve guna membantu kita dalam menulis tulisan, dalam menulis soal-soal dalam kalimat. Jadi, atau paragraf atau esai. Jadi itulah Write and Improve yang bisa teman-teman pakai untuk membantu keterampilan menulis, meningkatkan keterampilan menulis dalam bahasa Inggris. Sampai jumpa dalam episode-episode lainnya seputar pemakaian aplikasi berbasis teknologi dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Saya Todo Sibuya, sampai jumpa.